sana, tapi ini adalah desain kalau uh, standar untuk menggambar teknis ya. Jadi ini dari New South Wales ya, di Australia. Kita lihat ini adalah covernya. Biasanya nah, ini ada cover nggak usah besar-besar kalau bagi mereka. Ini juga A3 ukuran. Jadi ini adalah edisinya. Jadi nanti biasanya ada revisi keberapa, edisi keberapa. Ini semua bisa dengar suara saya ya? Sudah kedengeran ya? Jadi ada keterangan ini sheet nomor berapa, apa jumlah halaman berapa, lalu uh, yang bertanggung jawab siapa, yang approve siapa. Lebih banyak seperti ini, kalian akan temui. Lihat di sini, ya banyak peringatan. Lihat di sini uh, gambarnya. Nah, kalau memang kita nanti mau menggambar dengan ada warnanya ya. Jadi kalau dia ada diisi disclaimer dulu, bahwa gambar ini mungkin disiapkan menggunakan warna. Jadi bisa kurang jelas kalau di copy, dalam artian di fotokopi. Nah, seperti itu. Nah, biasanya yang penting dari gambar rencana itu yang kedua adalah keterangannya. Nah, jadi ini revisinya apa namanya? Uh, ini adalah historis dari revisi ya. Jadi misalkan tanggal berapa, oh ini versi pertama. Terus kalau ada komen, biasanya saya langsung digambar di komen. Nah itu direspon komennya. Nanti yang kedua misalkan tanggal berapa di sini ada keterangannya, revisi keberapa. Dia menunjukkan ada eh, daftar singkatan ya. Ya ada simbolnya apa, kalau CFCP itu apa, UNO itu apa. Dengan tujuan nanti kita tidak usah nulis lagi yang dengan apa panjang seperti ini, jadi langsung LVS saja. Lalu ada daftar isi, nama gambarnya apa, nomor sheetnya nomor berapa. Jadi ini untuk aspal ya. Ya, ini standar drawing ke aspal, tapi sebenarnya kalau gambar desain juga harus ada ini indeksnya. Nah, seperti itu. Yang kedua berarti adalah notes. Nah, notes ini juga penting. Biasanya kalau desain, notes ini berisi tentang spesifikasi yang akan dipakai. Pertama di gambar, misalkan warna betonnya apa. Jadi nanti kalau di dalam pekerjaan itu biasanya ada yang namanya spesifikasi teknis. Nah ini ringkasannya, summary-nya itu dituangkan di gambar juga. Nah, jadi ini akan contoh adalah clean mix concrete subbase. Ya ada apa, ada spesifikasinya, jaraknya berapa, sudutnya berapa. Jadi sebagai pegangan nanti pelaksana yang ada di lapangan. Nah kalau harus buka report misalkan, desain report kan banyak, jadi
waktu. Nah, kalau ini diisi spesifikasinya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Di kalau aspal thickness-nya seperti apa. Nah, saya nggak akan menjelaskan ini karena bukan waktunya di sini. Tapi untuk detailnya apa yang harus ditulis di sini akan dijelaskan di masing-masing mata kuliah. Tapi setidaknya kalau kita menggambar nanti, ya paling tidak di halaman setelah daftar isi ya, ini yang daftar isi, daftar revisi, yaitu ada uh, untuk spesifikasi teknisnya seperti apa. Nah, ini kira-kira contoh ya. Ini to scale, jadi transisi dia seperti apa. Ini adalah timbunannya. Jadi kira-kira kalau longitudinal seperti apa, sambungannya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh join ya. Jadi kan nggak bisa sekali kita apa namanya eh, melapis, nggak bisa sekalian langsung tebal. Jadi lapis dulu, satu lapis, lapis tiga lapis di sini. Jadi per lapis dikasih jarak sekitar 150 mm. Jadi seharusnya ada keterangan bahwa unitnya itu apa. Ada di Indonesia. Ya. Jadi kita sudah tentukan di sini dimensionnya. All dimension are in millimeters unless noted otherwise. Jadi semua dimensi yang tergambar itu nanti akan ada dalam milimeter. Nah, sebenarnya nggak masalah. Jadi misalkan kalau saya ya sukanya, nanti kalian bisa cari style kalian sendiri. Jadi misalkan kalau saya mau menggambar pertama, itu unitnya saya set dulu. Karena kita biasanya sukanya itu adalah dalam sistem koordinat IM ya, kalau saya. Jadi terutama untuk gambar-gambar yang kita harus plotting di map gitu, penting untuk kita tahu bahwa apa namanya ada sistem referensinya. Nah, kalau kita bisa pakai UTM. UTM itu kan satu angkanya itu kan dalam meter. Jadi biasanya unitnya saya pakai dalam meter. Nah, misalkan saya gambar detail ya, detail balok kemarin misalkan. Kan baloknya adalah 0,4 dan 0,9 lebarnya. Ya, kalau itu tingginya 2/3 dari uh, lebarnya 2/3 dari tingginya. Ya. Nah, misalkan ini saya gambar dimensinya. Ya, ini kan dimensinya. Ini kan keluarnya 0,6. Nah, ini bisa kita perbaiki. Maksudnya kita bisa sesuaikan. Misalkan memang kita mau uh, dalam milimeter ya. Ya, kalian sudah lebih pintar lah. Yang saya lihat ini kan terlalu besar. Jadi sudah saya kecilkan sedikit. Nah, ini primary unit. Kalau milimeter biasanya kita nggak ada komanya, jadi 0. Nah, scale faktornya ini bisa diganti, akan 1000. Oke ini, nah ini sudah 600 mm. Ada hal ini sudah besar. Padahal ini adalah uh, kita gambarnya dalam meter.
sesuatu dalam milimeter. Kan tingginya 90 cm biasanya. Kira-kira seperti itu. Maka bisa kita tetap gambarnya dalam meter di sini, biar kita cocok dengan IPM dan lain sebagainya. Saya ya sukanya. Jadi kita nggak skala. Jadi, karena ada orang dia dalam milimeter, digambarnya dalam milimeter. Jadi uh, yang misalkan dia punya gambar layout peta itu, sistem koordinatnya X Y-nya juga dibuat dalam milimeter. Nah, padahal kalau misalkan kita nanti change ini ya, software ya, misalkan contoh ini, saya pakai software untuk mapping, bisa pakai ArcGIS atau ya ini yang versi gampang ya, global mapper. Kalau kita buka CAD, misalkan kita buka CAD gitu, kalau saya buka CAD ya, jadi CAD kita di sini, kita saya lupa itu area-nya. Saya ke sana dia UTM berapa? Ya, di daerah di Palembang lagi dia 48,8, tapi kita ganti di sini minus 48. Oke. Nah ini kan gambar CAD ini. Misalkan kalau saya ambil gambar peta apa, peta satelit, nah dia langsung teroverlay dengan, kalau kita gambar dengan sistem apa, koordinat yang benar ya. Jadi gambar CAD kita bisa langsung kita overlay dengan eh, apa namanya, dengan eh, aplikasi GIS. Nah, itu kenapa kalau saran saya, ya, karena gambar kan tidak ada yang baku ya, setiap orang kan punya style sendiri. Jadi kalau saya sarannya adalah, kalau kita gambar, misalnya gambar, itu tetap dalam meter, tiketnya tetap meter. Jadi kalau memang mau ditampilkan dalam milimeter, tidak masalah, skalanya aja diperbaiki. Karena kalau kita pakai dalam meter, ini langsung, ini skalanya, ini gambar saya langsung bisa saya overlay di peta. Kita bisa tahu kondisi sekitarnya seperti apa. Nah, kira-kira uh, enaknya seperti itu. Nah, ini kan jadi ini rencana ya, belum ada bangunannya ini. Jadi ini rencana dia akan dikeruk, dalamnya cukup untuk manuver kapalnya ini. Itu nanti ada satu sip lagi untuk koordinat dan lain sebagainya. Ini salah satu juga. Nah, itu. Kenapa kita pakai gambarnya ke dalam level. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan langsung aja ya. Jadi, ini contoh-contoh. uh, Nah, kalau kita lihat di sini, kan gambar ini adalah ujung dari pavementnya. Jadi ini untuk menggambar joinnya, spesifikasi join dari aspalnya.
Nah, ini sisi jalannya di sini. Di kanannya ini karena disambung dengan perkerasan yang baru. Nah, ini A. Nah, ini dia akan menunjukkan kira-kira detail di sebelah kiri ini seperti apa. Kayaknya ada 3 model kalau mau. Satu ya A1 ya, scale. Jadi A1 di sini, ya A, di ini A, apa simbolnya kan sama ya. Di berapa itu? Di 6 ini. Nah, ini juga segi 6. Jadi A ini ada 3, satu, A2, A3. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Ya, jadi sebenarnya gambar kalian yang tugas itu nggak usah satu gambar besar gitu, satu nggak perlu seperti itu. Jadi dalam satu kertas kita yang A3 ini bisa ada beberapa gambar. Nah, ini kan tidak terlalu besar ini. Dilihat hurufnya juga ya. Nah, hurufnya, dimensinya, itu kan tidak ada yang tiba-tiba 150-nya besar gitu, 150, panahnya di sini kelihatan hampir sebesar logonya ini misalkan. Nah, itu kan kurang proporsional. Nah, itu perlu diperhatikan nanti kalau gambar. Jadi, ya memang agak rumit. Biasanya kalau kita punya beberapa skala, di penggambaran skala ini, dimensi ini kita buat beberapa tipe. Misalkan saya buat baru ya, saya buat baru, saya copy. Misalkan ini untuk skala, misalkan dimensi, atau pakai T aja supaya singkat. Jadi skala berapa? Misalkan 1, 10. Dan tentu ini akan lebih besar daripada 10 misalkan. Nah, ini mungkin dia akan lebih besar perlunya, size-nya. Lalu kita buat satu lagi. Nah, ini memang perlu dicocok-cocokkan ya. Tapi misalnya kalau kita sudah punya template, sekarang skala 1, 10, dimensinya berapa, misalkan kita mau buat skala 1, skala 1, 10.000 ya, kita pakai A aja di situ, 1, 10.000 gitu. Nah, itu akan beda. Armahnya tentu akan lebih besar, yang 110.000 dan 110. Nanti kan akan diskala di layout. Nah, ini sama juga seperti ini. Jadi kalau kita balik lagi yang tadi, ini ya. Nah, ini kan panahnya kan tidak terlalu besar dibandingkan dengan gambarnya ya. Dan ini konsisten. Walaupun ini zoomnya dari ini, tapi semua keterangan itu konsisten. Nah, bisa saja juga angkanya itu digambar di layout. Nah, itu lebih gampang aturnya. Tapi kalau dimensi agak susah, jadi dimensi tetap harus dibuat seperti itu. Tapi kalau keterangannya bisa aja dibuat di layout. Jadi satu ini gambarnya yang di model tanpa tanpa apa tanpa tanpa tapi layoutnya misalkan, nah, seperti ini misalkan baru kita isi keterangan. Nah, itu juga bisa. Jadi misalkan ini ada keterangan apa. Jadi nanti kalau di skala, nah yang skala kan ini tetap ini kita atur sudah sedemikian rupa supaya gambar kita tidak terlalu kosong. Nah, contohnya ini ya, nah, sebenarnya kan kosong, tapi karena sudah tidak ada yang bisa ditampilkan lagi ya tidak apa-apa dia kosong. Saya kalau gambar ini terlalu kosong ini juga tidak bagus. Nah, kalau dilihat ini kan tidak terlalu kosong. Nah, ini contoh, uh, akan ada apa namanya pendetilan ya. Jadi ini adalah layoutnya tanpa atas. Lalu ini adalah section 1. Nah, kalau lihat section 1, section dia pakai bulat, ini juga bulat. Detail dia pakai segi 6 C. Nah, ini seperti apa detailnya? Nah, ini seperti detailnya sama C dan C. Dia harus ada jarak sekitar 5 cm.
dari tepinya base ke aspalnya. Jadi nggak boleh aspalnya sampai nempel, itu nggak boleh. Dia harus ada jarak. Nah, kira seperti itu. Jadi perlu dilihat di sini. Yang penting juga adalah keterangan. Jadi menggambar teknis itu yang ya sekilas dilihat beberapa gambarnya orang bagus, gambar saya kok jelek gitu ya, sekilas gitu. Kalau gambar yang ini kan gambar beneran ya, gambar profesional. Karena biasanya kita kurang ada keterangannya, jadi kelihatan sepi gitu gambar. Dan memang kalau ada keterangannya ya berarti kan kurang berbicara ya. Nah, itu harus harus diperhatikan nanti. Jadi keterangan itu penting, sama dengan gambar rumah juga seperti itu. Misalkan di tugas besar ya, gambar tampak. Tampaknya kan sedikit ya. Jangan cuma satu gambar A3 gitu, satu tampak depan kecil gitu kan. Ya, jelek ya. Ya ditaruh aja tampak depan di sini, misalkan foto apa tampak samping di sini, tampak belakang di sini, tampaknya seperti ini diatur di satu kertas. Nah, seperti itu. Nah, nah ini adalah tipe lain. Saya tidak menjelaskan ininya ya, apa menjelaskan strukturnya. Saya juga bukan ahli jalan raya. Kalau dilihat kita pelajari kira-kira gambarnya itu seperti apa. Nah ini adalah karena ini bukan desain, jadi ini adalah tipikal standar penggambaran saja. Jadi dia, nah kalau misalkan ada area seperti ini ya, di mana di long sectionnya yang perlu didetailkan, nah baru kita keluarkan detail seperti ini. Biasanya kalau gambar jalan yang panjang itu long sectionnya atau layoutnya eh, tidak terlalu ini. Nah karena kalau dia di sini, nah ini kan ada gambar potongan. Jadi sebenarnya lebih panjang ini sampai sini panjangnya lebih daripada yang ditampilkan di gambar, tapi dipotong supaya menghemat. Lihat di sini. Uh, Tetap ya, dua, satu. Nah ini karena dia menampilkan contoh, jadi ada tiga tipe di sini. Satu A, satu B. Ada dua tipe ya. Ini yang ini yang dua. Jadi ini satu, dua, ini yang dua. Kira-kira kalau dia kemiringannya hanya satu, seperti apa? Kemiringannya dua, seperti apa? Jadi ada kemiringan ke sini, ini ada dua kemiringan. Jadi jalan itu memang harus ada alignment-nya. Ada alignment uh, melintang dan longitudinal. Melintang biasanya hanya 2% ya, supaya air tidak tergenang di jalan. Jadi kita bikin 2% praktisnya. Di airnya tidak tergenang di jalan. Kalau yang longitudinal ya tergantung nanti dari konturnya yang akan kita bangun. Nah itu juga tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh ada jalan yang nanjak, tiba-tiba nanjak gitu. Berapa derajat kemiringannya tidak boleh seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kan A, A ya, A5, 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 uh, ini setuju. Jadi kalau kita balik misalkan, nah A3, satu, A2, A3, ada di sini. Oh enggak, ini maksudnya A. Nah, A-nya di mana? 05 ini adalah uh, apa halamannya. Jadi kalau A05 berarti kita lihat di halaman 5, ya bukan A5 ya. Nah ini kan A tipikal A1, A2, A3, nah ini dipakai di halaman 7. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau memang dia langsung di satu halaman yang sama, ya nggak usah diisi. Seperti B juga kan hanya dipakai di sini. Ini sekitar 25 cm ya. Jadi kan
keterangan NUT 25. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita lihat gambar itu ya. Jadi memang banyak keterangannya, NUT berapa, NUT berapa, seperti itu. Jadi yang penting itu sebenarnya lebih kita tekankan adalah ini keterangan ini apa, ukurannya berapa. Kalau nggak kelihatan di sini jangan dipaksa diisi. Ya ini kan cuma berapa? Hampir cuma 5 senti ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Hanya perlu dibuat detail-detailnya seperti ini. Kalau memang yang dilingkari bulat, ya biasanya keluar akan bulat. Kalau kotak nanti yang keluar kotak. Contoh juga kalau misalnya ada rigid dan ya rigid pavement ini maksudnya adalah perkerasan dari beton ya. Jadi ada dua rigid pavement dan flexible pavement. Kalau flexible pavement itu aspal. Nah, ini materinya ada di materi jalan raya. Ini hanya mengenal gambarnya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia rigid, tebing-tebingnya bisa pakai fleksibel. Nah, nah doingnya seperti apa? Itu berarti uh, doingnya ada aspal dan konkrit. Nah, ini detail A, ya dia pakai A lagi, tapi kan ini tidak ada kodenya ya. Nah, tapi dia tetap di sini. A yang di sini dan B yang tidak di halaman yang sama. Kalau aspal ketemu uh, seperti apa? Nah, ini tidak dibikin bulat, tapi dibikin hanya ada apa? Kotak itu aja. Nah, di sini ada apa namanya? Ada keterangan. Nah, ini kalau kita gambar detail ukurannya di sini, nah, kan tidak mungkin karena kan kita sudah melepaskan apa panahnya aja besarnya lebih besar dari ini. Kalau di sini 8, belum yang detailnya lagi 8 dan lain sebagainya. Itu makanya perlu dibuat detail. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian gambar di tugas besar itu adalah misalkan atap ya, detail atap ya harus ada ininya dulu yang didetailkan yang mana. Jadi satu lembar itu bisa ada banyak gambar, jangan cuma satu. Nah ini kan skalanya kan beda, satu 2,5, yang satu 7,5, detailnya sudah 1:1. Di real ini 8 mm ya 8 mm di kertas nanti kalau di print ya. Nah, ini sudah kalau yang aspal, kira-kira itu yang penting nanti ya. Tapi ini sama, ini maintenance ya. Ya nanti kalau ilmunya kan bukan di sini, cuma gambar-gambar saja. Contoh, kayak ini untuk overlay, ya, listing, nah, itu seharusnya lebih lebar dari sini, tapi di gambar ada potongan. Karena ini bukan gambar desain. Nah ini panjangnya ini berapa? Yang miring ini ya. Jadi ini dibuat dari existing, misalkan kita mau perbaiki, mau kita overlay, nah ini harus dipotong dulu miring seperti ini. Jadi orang di lapangan tahu, oh nanti setelah, jadi ini yang existing, kalau saya mau maintenance, harus saya potong miring dulu. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu sesuai ini, tabel 71, tergantung kecepatan. Misalkan nanti kalau kecepatannya 80 gitu, berarti panjangnya harusnya 5. Setelah itu baru di overlay. Kayak seperti itu.
ini juga jadi ada A, ada B ya, ini detailnya. Ini adalah harusnya di pembatas jalan. Ini ada yang langsung dengan saluran. Jadi ada spesifikasinya ada di sini. Nah, kelihatan seperti ini detailnya. Di detail itu perlu digambar ini A, ini B, ini keluar di sini. Jadi kan A sama B-nya ukurannya kan tidak terlalu proporsionalnya kan tidak terlalu jauh bedanya. Nah, nanti perlu diperhatikan kalau gambar itu seperti itu. Jadi jangan di sini besar sekali, di sini kecil gitu, atau di sini besar sekali hurufnya sebesar-besar semua, di sini kecil. Nah, itu kan jadinya enggak rapi ya. Coba kalau hurufnya dibuat sama antara satu dan dua ini, nah itu pasti lebih enak dilihat gambarnya dan lebih jelas. Kalau hurufnya beda, huruf besar itu pasti akan menarik perhatian. Seperti ini kan judul, nggak apa-apa kalau judul. Lalu ada, nah ini rigid pavement ya. Rigid pavement itu biasanya dari beton. Beton ini biasanya agak rumit ya. Nah ini kalau dilihat contohnya, nah ini ada revisi yang banyak. Revisinya banyak, jadi ada banyak gambar. Makanya eh, saya sarankan kalian kalau bikin pakai layout, karena kalau dilihat, nah ini aja 17 ya. Ini satu volume, satu buku ini. Ini 9 halaman, ini 8 halaman, ini 17 halaman, dan ini ada volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Langsung aja, ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Saya mau nanya itu kan tadi yang di rigid pavement ini ada beberapa revisi gitu Pak. Tapi di situ juga ada edisi Pak. Mungkin saya mau tahu lebih dalam Pak. Perbedaannya edisi dan revisi apa Pak? Itu kan kalau dilihat yang revisi cuman edisi keempat gitu Pak. uh, ya, kalau edisi saya juga belum pernah nemukan ya, tapi karena ini standar, jadi biasanya kalau dia revisi ini kan berkaitan dengan ketika kita bikin ya. Ini misalkan edisi satu sudah approve revisi berapa, misalkan mau diganti lagi total, berarti dia jadi edisi kedua dengan basis yang sama. Kalau revisi biasanya basisnya misalkan berdasarkan edisi satu, karena kan ini ada standarnya. Maksudnya standar dalam perhitungan dan lain sebagainya, misalkan asumsi dan lain sebagainya. Jadi eh, ketika kita bikin edisi satu misalkan sesuai standar A gitu, masih salah, ya kita revisi. Uh, ini biasanya notasinya tergantung ini ya, tergantung apa? Tergantung kesepakatan. Kalau kita di project biasanya jarang ada edisi, karena pekerjaan apa namanya desain itu biasanya langsung ref berapa. Ini kan. Oh, yang kita desain biasanya nah ini ya beda, emang beda ini ya. Ini yang bikin nanti tabelnya karena gambarnya bukan gambar kita aja, jadi yang bikin dari mereka. Nah ini tidak ada edisi, ini ada cuma revisi aja. 0, 1, 2, 3, ini direvisi 3 kali. Dan seperti itu. Nah, ini refnya cuma ref aja.
Jadi sebenarnya itu enggak ini ya, enggak baku. Kalau di project jarang kita pakai edisi. Kayak kita seperti itu. Nggak penting ini adalah yang keberapa, ini versi yang mana. Nah itu penting nanti. Ini tergantung dari karena biasanya waktu di project itu ada dokumen kontrol namanya. Jadi, ya maksudnya pekerjaannya ya. Ini kan uh, uh, sebenarnya kan nanti supaya satu project bisa jalan kan banyak, ada teknis, ada yang finansial, lalu ada administrasi. Nah administrasi itu ada dokumen kontrol. Nah, nanti yang menentukan ini nomornya, kodenya, dan lain sebagainya itu dari dokumen kontrol tadi. Karena supaya satu dokumen itu resmi dipakai ya, nah itu harus melalui dokumen kontrol, harus dicek dulu revisi edisi yang mana, update-nya untuk yang mana, supaya tahu nanti dokumen yang yang sebelumnya itu biar nggak dipakai. Karena kalau misalkan administrasinya nggak bagus ya bingung. Jadi karena seperti ini, misalkan saya ya, saya misalkan konsultan desain misalkan, lalu masnya adalah uh, project manager atau ya site engineer-nya lah. Saya cuma WA-WA toh sama masnya. Oh ini sudah, ini revisinya tak kirim langsung kan. Sebenarnya nggak boleh dipakai karena belum melalui dokumen kontrol. Itu nggak resmi. Ya kalau pakai informal nggak apa-apa. Nanti kalau secara resmi untuk jadi reference pekerjaan yang lain nggak boleh, harus masuk ke dokumen kontrol dulu, dicek dulu. Oh ini revisi ini, nanti yang revisinya diupdate di database-nya, yang lain-lain yang sebelumnya ya sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah revisi yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi edisi dan revisi ini tergantung nanti apa namanya, objeknya tentang apa. Yang menentukan adalah dari dokumen kontrol. Kira-kira seperti itu. Nah, ada mau ditanyakan lagi? Ya, ini dia dua stage ya, jadi edisi dan revisi. Jadi kalau dilihat, ya ini kan komprehensif, jadi kalau berubah total mungkin dasar teorinya ya ganti edisi. Tapi kalau cuma revisi sedikit, ya pakai revisi. Tapi kalau di project yang tadi, itu tidak ada edisi, jadi langsung revisi aja, satu, dua, tiga, gitu. Nanti itu tergantung dari kesepakatan dengan dokumen kontrolnya. Gimana, Mas? Ada yang mau di-share lagi enggak? Baik, Pak. Mungkin sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah, jadi ya gambar saya tadi yang saya contohkan itu pekerjaan di Indonesia ya, ya memang mungkin agak kurang ininya. Nah, kalau ini ya semua harus dijelaskan dengan detail di awal. Nah, ini singkatannya, ini juga banyak kodenya. Nah, ini ya, cara bacanya ada di sini. Ini join tipe berapa, ini joinnya karena ada banyak dibuatkan list seperti ini. Kalau ditulis satu-satu, ntar terlalu banyak, akhirnya dibuatkan list seperti ini. Ini ada banyak spesifikasinya. Ya kalau saya diminta menjelaskan detail, saya juga enggak bisa karena bukan bidang saya. Nah, jadi ini ya detail, ada detailnya huruf apa, lalu di bawah uh, kalau rigid pavement biasanya memang ini spesifikasi teknisnya seperti yang tadi, tapi ini lebih banyak karena ton ya, jadi ada ulangan, terus lebar, ada reinforced slab, slab ini plat ya, ini angker, angker karena nanti uh, jalan ada angkernya karena kan bisa dicor satu
monolit sepanjang jalan nggak bisa, harus ada bagian, ada tower sebagainya. Nah, ini adalah reference yang bisa dipakai. Misalkan ada penjelasan dokumen tentang ini A3, jadi kelihatan kecil, cuma kalau A3 ya pas hurufnya. Kelihatan ini adalah dokumen-dokumen lain yang bisa kita pakai sebagai referensi. Nah, jadi eh, ya nanti kalau bekerja di lapangan ya harus seperti ini, nggak bisa kita seperti bebas sendiri gitu, karena kita kerja nanti kan dengan orang lain ya, dengan tim ya. Nah, kalau pemahamannya masing-masing orang kan pasti akan beda-beda, tidak bisa dengan gaya kita sendiri. Jadi kalau memang nanti misalkan kalian ada bisa join di uh, perusahaan yang administrasinya rapi, nanti pasti akan merasakan, karena ya walaupun terlihat sebenarnya ribet di awal, tapi ketika dilaksanakan, ketika kita eksekusi satu project, nanti larinya akan lebih apa namanya, lebih rapi, jadi lebih tertata. Jadi minimalisasi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu, bisa salah baca, salah ini, salah itu, kayak seperti itu. Jadi ini adalah semua dokumen harus di-refer. Jadi sekalian juga nanti kalau kalian misalkan bikin report, tugas akhir dan lain sebagainya, itu yang kalian tuangkan itu harus berguna. Jangan tiba-tiba nulis report, tahu tiba-tiba ada gambar nyelonong gitu. Itu gambar ini gambar apa? Ya itu tidak boleh seperti itu. Bukan seperti buku cerita ya. Buku cerita misalkan novel ada gambarnya sedikit-sedikit, cerita tiba-tiba sebelah kirinya ada ilustrasi sedikit tentang apa, ilustrasi tentang jalan ceritanya, yaitu kalau kita membuat sesuatu yang teknis seperti itu. Jadi semua yang ditulis itu harus ada referensinya. Nah, ini semua dasarnya dari hasil perhitungan-perhitungan seperti ini. Misalkan saya pelaksana, saya dikasih gambar seperti ini. Apa ya, gambar seperti ini berarti ini kan spesifikasi teknisnya. Oh, saya tidak setuju misalkan, poin 16 ya. Saya tidak setuju. Ini terlalu boros. Nah, ini perlu didiskusikan lagi. Saya punya hitungan saya sendiri. Nah, nanti kita lihat ini tentang apa? Tentang angkernya. Kita lihat detailnya di mana tentang angker. Kita cari di sini. Dan tidak yang tentang angker. Nah, itu baru kita cek. Nah, saya kira seperti itu. Ini pun nanti di dokumen tender ada yang lebih detail lagi. Ini kan dituangkan secara general untuk gambar ini saja. Sebenarnya di dokumen tender nanti ada yang berupa buku yang menjelaskan seluruh spesifikasi material atau spesifikasi struktur yang akan kita bangun. Nah, itu harus dipenuhi semua apa namanya, requirement-nya tadi. Nah, ini untuk rigid pavement ya. Jadi kalau dilihat ya lebih rumit lagi. Nah, ini kan ada potongan 8 di 4B. Jadi bukan di sini, ini sheet 4A. File A, file A ini ada di sini juga, ini A, tapi ada juga di sheet 15. Nah, ini kan seperti itu. Yang PP bulat-bulat ini kan seperti dilihat tadi. Nah, ini adalah tipe joinnya seperti apa. Tapi belum ada detailnya di sini. Hanya keterangan saja. Ini flexible segment. Lalu ini adalah potongan 12-13 ya. Lalu ini nanti keluar di halaman 12 dan 13. Coba kita masuk ke halaman 4 dan 8. Dia dari 4A.
Kawan 10 dari 4H. 8, ini. Ini 7, ini 8, ini berarti mana? Ini 10. Nah, ini ada note di sini. Mention in meters. Jadi, kalau misalkan, tadi harusnya ada juga di general. Nah, ini ya. General, all dimension, tetap ya, di milimeter, kecuali diterangkan selain milimeter. Nah, jadi bisa diterangkan di sini. Dimensinya adalah dalam meter. Karena apa? Karena biasanya kalau kita menunjukkan layout, biasanya kemungkinan kita sukanya melihat di meter ya. Karena kalau di milimeter kan 3.500 kan nggak terlalu, angkanya terlalu banyak nomornya. Sedangkan kalau nanti kita main detail, ya detail yang sudah lumayan detail, akan rasakan misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada lagi notnya. Ini sudah dalam milimeter dimensinya. Jadi kalau sudah detail sekali, akhirnya baru milimeter. Nah, itu seperti itu. Ya mungkin kita susah membayangkan seperti ini ya, karena ini kan sudah detail, karena kita tidak tahu ya ini bentuknya seperti apa. Nah, itu pentingnya nanti kalau kita sudah mulai, kalau seperti ini masih gampang kita lihatnya ya, ini adalah platnya, jadi segmennya ini adalah per 1,9, lalu ini adalah rollnya supaya ada transfer geser ya antara plat ini dan plat ini. Nah, ini kan masih bisa kita bayangkan. Kalau ini mungkin bisa kita bayangkan ya, tahu sih. Jadi ini kan adalah apa namanya, ini adalah dalam dari tampak atas ya, untuk slide-nya. Lalu ini ketika dia nyambung itu seperti apa. Nah, ini ada angkanya. Ini section 4 di halaman 5. Nanti di sini ada section 4. Ya, ini section 4. Ternyata ini detailnya seperti ini. Ini adalah jadi kayak apa namanya, ya, ada tulangannya itu dalam milimeter. Nah, saya lagi karena ini bukan gambar style, jadi gambar standar, jadi ada minimal, itu minimal 600, jadi kalau dibuat lebih dari 600 milimeter boleh. Nah, kira seperti itu. Nah, ini bangun jembatan ya, rujukannya. Jadi ini sebelum ke jembatan, jadi harus ada angkernya. Ini adalah fondasinya, LCS ya, jadi konkret. Ada ulangannya untuk memperkuat aja bawahnya. Nah, ini angker juga di sini. Ini adalah drainage-nya. Lihat, hasilnya di sini. Kira-kira itu. Ya, ini memang banyak ininya, apa namanya, ya karena ini bukan gambar desain lagi ya, jadi dia memberikan banyak alternatif. Jadi kalau ukurannya 12 mm,
Biasanya sekian, nah ini kira-kira pakai apa caranya. Ini adalah eh, pemasangan tulangannya, sidebarnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini juga, nah ini masing-masing tipe joinnya. Jadi kalau tipe P1 ya seperti ini, kalau P2, dan lain sebagainya. Nah ini ada angkernya, P7D dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada nanti detailnya. Ya, ya sekali lagi ini banyak. Jadi yang kalian mungkin nggak gambar ini nanti ya. Jadi yang gambar mungkin adalah karakternya. Tapi sekali lagi gambarnya nanti uh, tidak cuma seperti sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Gambarnya banyak seperti halnya kalau kita bisa mencari cara yang supaya proses pelaksanaan nanti lebih efisien, nah itu akan banyak berhemat waktu. Karena kalau sudah nanti tahapnya adalah detail engineering design ya, jadi biasanya memang ada beberapa tahap, jadi ada tahap uh, basic, biasanya visibility tadi dulu, menunjukkan bahwa project kita itu visible. Kalau sudah visible baru kita masuk ke tahap apa namanya basic design. Di basic design itu proyek EPC ya. Basic design itu desainnya masih kasar, jadi gambarnya mungkin tidak sebanyak ini, detailnya juga nggak sebanyak ini. Tujuannya desain itu adalah estimasi budget, jadi budgetnya kira-kira perlu berapa. Datanya juga masih data mentah, data apa, data sekunder dan lain sebagainya. Nah, setelah basic design ternyata budgetnya masuk, oke, sebelum ditenderkan biasanya kita masuk ke dan namanya FIT. FIT itu adalah front end engineering design. Nah ini mulai lebih detail tapi tidak detail sekali ya. Detail-detail ini seperti apa? Detail apa namanya? Shell dan join ini biasanya keluar di detail engineering design karena ketika DED itu semua harus datanya sudah update dan pekerjaannya boleh didetilkan. Kalau front end engineering design kita masih bicara kekuatan keseluruhan dan lain sebagainya. Kalau sudah DED, nah itu baru kita ngomong volume berapa, karena kan beda. Misalkan B1 uh, join D ada berapa jumlahnya, apa join B9, join B10 ada berapa jumlahnya. Nah, itu ini kan perlu nanti di apa dihitung volumenya berapa. Kalau dibeli ya. Kalau estimasi ya anggarannya bengkak dapat untung nanti. Banyak waste-nya juga. Nah ini tipe-tipe ini juga nanti biasanya ada gambarnya, gambar pembalokan, apa gambar ulangan. Nah, karena ini harus ada yang buat ya, kalau kita kan ada yang buat, oh ini perlu berapa jumlahnya, harus dibuat dulu, belum dirangkai, dibuat dulu komponen-komponennya. Jadi seperti itu. Tapi mungkin keterangannya tidak akan sebanyak ini kalau gambar desain, karena ini kan dia menampilkan semua kemungkinannya, karena ini standar. Nah, ini adalah uh, contoh lain. Jadi saya kira di sini seperti apa? Kalau ini nggak boleh langsung lurus, nggak boleh ada 1 meter minimal. Nah ini eh,
Ini plan-nya ya. Di sini, ini kalau nggak salah, ini section-nya, ini adalah vertikal ini. Section secara vertikal. Jadi di sini ada apa namanya jembatannya. Kalau ada anternya, jadi nggak turun. Coba mungkin karena ini bukan gambar rencana, jadi kan ini nggak tahu elevasi berapa, makanya dia gambarnya seperti ini. Kalau nanti ada keterangan ini elevasinya berapa, ini berapa, ini radiusnya berapa, kalau kemiringannya mungkin lebih nggak landai, dia nggak perlu ada angker, ini nggak perlu. Nah ini penting jadi. Nah ini adalah uh, detail lebihnya seperti apa uh, yang jalan. Ini adalah drainasenya. Kalau dilihat ini curve-nya, ini curve-nya di source tempat ya, jadi harus dikunci. Jadi ini ketika lantainya itu ditambahin towel seperti ini, dan towelnya dicor dengan karutnya supaya karutnya tidak pindah-pindah. Nah, kira seperti itu. Ya, ini kabelnya oke. Satu K2 K3, satu K2 ini K3. Karena tergantung beda-beda, ada yang pakai apa curve seperti ini, ada yang langsung curve-nya difungsikan sebagai eh, gutter atau saluran. Nah, kalau gambar desain nanti ya hanya ada satu saja, mungkin modelnya yang mana yang dipilih. Nah, kira seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat ya gambar-gambar ini kan eh, nggak hanya satu ini aja besar gitu, nggak seperti itu. Hanya atau tugasnya sudah diperbaiki belum. Nanti diatur seperti itu aja. Jadi jangan misalkan hanya jadi satu halaman ya enggak apa-apa, jangan jadi tiga. Cuma nanti diatur supaya misalkan potongan dan ininya di halaman yang sama. Misalkan mau ditambahin keterangan-keterangan eh, asumsi kalian enggak masalah, ditambahin aja. Misalkan apa spesifikasinya, misalkan eh, elevasinya berapa, enggak masalah. Mirip sama tadi ya. Ya ini lebih ke penulangan, jadi overlapping dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dia harus ada overlapping antar ulangan, kalau misalkan ada sambungan, nah itu harus ada overlappingnya. Supaya ada transfer, ada bisa ditransfer. Nah ini jadi ini 21 halaman. Jadi kalau sudah main detail-detail seperti ini, jadi gambarnya menjadi banyak sekali. Ada tunjukkan ini supaya ekspektasinya kadang jangan hanya gambar rumah tinggal satu. Ya. Rumah tinggal pun kalau mau didetailkan ya lumayan juga sebenarnya. Nah, mungkin saya lanjut langsung ke ini adalah geotechnical standar. Jadi kalau pertama yang tadi itu adalah uh, assessment-nya, ini adalah geotekniknya.
Ada ini juga, cuma example only. Jadi kalau dilihat datumnya di sini plus 45, lalu ada treatment area, nanti akan treatment karena akan di apa, misalkan diperkuat dengan apa. Ini ada soil nail, lalu ini adalah nail row number. Jadi misalkan ada 3 lapis ya, 1, 2, 3. Ini adalah long section-nya, ini adalah plan-nya. Nah, ini adalah contoh soil nail ya. Jadi kemungkinan ini adalah dasar jalannya. Ini adalah stasiun, ini adalah topnya ini, elevasi ini. Kalau dilihat dari apa? Dari sampingnya. Jadi kalau kita lihat dari samping, misalkan ini ada orang di sini yang ada tebingnya, ini tebing ini, lalu ada yang lebih vertikal, di jalannya. Jadi jalannya itu ya, soil nail dan nail supaya stabil. Nah, diperkuat kondisi drainase atasnya. Nah, ini adalah handrail, lalu di sini soil nailnya tadi. Ini detail angkernya. Nah, ini dia pakai selain skala apa, untuk juga pakai skala garis. Ya, bisa dilihat ya, stylenya kan beda ya gambarnya. Walaupun ya mungkin karena pesawatnya beda dibandingkan yang kelihatan stylenya gambarnya. Nggak masalah sebenarnya. Tapi tetap hurufnya sama semua ini. Dan keterangannya juga lengkap. Nah itu yang penting sebenarnya. Dalam gambar nanti. Ini adalah gabion wall. Di, ya lebih sedikit memang spesifikasi teknisnya dibandingkan yang konkret ya. Kalau yang konkret tadi kan lebih ya, banyak spesifikasinya. Ini saya adalah gabion wall. Kalau ini mau diperkuat gabion wall-nya, ini kan seperti ini. Jadi ini jalannya di gabion wall-nya ke bawah sini. Oh yang tadi salah berarti ya. Yang ini, nah ini jalannya memang nggak jelas di sini. Ini daerah mana yang nggak jelas. Ini kan jelas. Ya ini jalannya.
Lalu supaya tidak longsor kita perkuat dengan gabion wall, drainage, ya, unsurnya seperti apa, ini kan tampak dari sini ya, tampak sini, dari sini, depan, tampak depan. Potongan 1,5 baru keluar potongannya. Potongan 1 di sheet nomor 5. Iya, ini gabionnya, di gabionnya, lalu ini adalah kira-kira ini existing ya, ground cover existing. Lalu ini adalah jadwal cutnya, cut sebelum kita naruh ini, cut ini, install drainage-nya, lalu kita urut lagi dengan selected fill. Yang ini sudah diperkuat dipakai perkerasan. Ini adalah nah, railingnya, garis barrier. Nah, design by other. Jadi bukan dari orang yang mendesain gabion ini, nanti yang lain. Ini juga design by other. Jadi tidak masuk scope dari desain ini. Nah ini juga clear distance juga bukan dia yang menentukan. Nanti clear distance ada dari desainer layoutnya yang menentukan. Drainase lagi ya. Nah, ini punyanya Melbourne ya. Saya coba tahu juga tadi ternyata kurang lengkap ya. Hanya negara bagian ya, New South Wales. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar saya carikan ini drainase. Nah ini adalah drainase, tapi mereka pakai subsurface ya. Ini sama aja efisiennya. Kalau dia revisinya banyak itu langsung ganti edisi ya. Nah, tapi kalau dilihat ini karena dia update ya. Karena ini kan manual. Dari tanggalnya 2005 kan, yang edisi 2. Lalu edisi 3 itu 2010. Jadi memang kalau mungkin mereka mengupdate yang dipakai dalam atau referensi yang dipakai dalam menyusun standar ini. Ya ini ada tekanan cara memakai karena ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah karena uh, ini ya mungkin masih kuat ya pakai pakai subsurface ya pakai subsurface. Karena tanahnya porus ya nggak masalah. Jadi ada
Typical cross section. Jadi nanti kalau ada kita punya gambar jalan tol, biasanya cross sectionnya ini banyak. Nah, tiap itu harus ada informasi dari masing-masing detail yang kita pakai. Di A01, di A02, di A01. Jadi tipikal ya A01, A03, ya tipikal semua. Selesai. Ini dia agak beda, dia gambar. Jadi kita bisa lihat ya. Ini dibandingkan dengan yang tadi. Ini gambar detail kan dia pakai bulat A01, tapi tidak menunjukkan bahwa itu ada di gambar mana. Nah, ini sudah kelihatan sebenarnya lebih enak settingannya yang ini karena dia kelihatan ini di gambar mana, ini nggak kelihatan. Saya cari sampai belakang nggak ada gambar detailnya ternyata. Walaupun ada ini ya, nah ini belum kita baca ini. Treatment drainage detail ini tergantung dari ini diberikan di volume 2 sampai 5. Nah itu di gambar lain, saya coba satu aja. Nah ini detailsnya ternyata dibuat di sini. Nah, detail A01C biasanya memang seperti ini, jadi keterangan itu memang ya ini karena dia tidak pakai ini ya, ini langsung dijelaskan di sini. Jadi tidak masalah sebenarnya. Ini bisa ditulis keterangannya dengan spesifikasi juga. Nah, juga seperti itu. Uh, ada yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira ini contoh-contoh ya. Jadi kalau orang ya ini kan sudah standarnya negara bagian New South Wales, berarti standar bergambar seperti ini ya bagi mereka sudah cukup jelas. Nah, saya harapkan nanti atau di tugasnya ya kira-kira bisa seperti inilah ininya, arrangementnya dan lain sebagainya. Bisa ya? Ada yang sudah nyoba submit update-nya belum tugasnya? Kalau saya belum submit, Pak. Ya, enggak apa-apa. Maksudnya kamu lihat aja. Ya, ini sudah ada. Ya, ini sudah inilah. Oke lah. Nah, sebenarnya ini ya, ini kan import ya ini ya. Ini kan diimport tuh ini dari PDF. Dan gambar ulang ya enggak apa-apa ini. Kayak apa? Haksirannya enggak ini kalau import PDF ya haksilannya memang seperti ini. Enggak akan solid ya. Ya, itu bisa diganti. Itu enggak solid. Ya, ini lihat kan. Nah, ini mungkin
huruf sama dimensinya ini kan masih agak jomplang ya ukurannya. Nah, ini sebenarnya bisa ini mungkin agak dibesarkan sedikit, ya, agak dikecilkan sedikit supaya ukurannya jadinya nggak terlalu jauh lah antara huruf di sini dan dimensinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya sudah lumayan dibandingkan yang dulu cuma gambarnya satu tok terus dan sebagainya. Kalau ini kan sudah lebih, ya mungkin tinggal dimensinya ini aja sedikit dirapikan. Nah, ini kan seharusnya kalau judul harusnya lebih besar malah. Nah, kira-kira harus seperti itu. Ini kan malah orang nggak tahu ini judul karena terlalu kecil hurufnya dibandingkan dengan ini. Ini besar, orang dari awal itu mungkin langsung tujuannya langsung lihatnya ke ini, ke dimensinya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Aku sudah sesuai. Nah, kalau ini mungkin perlu ini kan lagi ya, atau mau dirubah enggak? Nah, ini kan ini terlalu besar. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Ya, mungkin ditambahkan potongan tadi. Ini ukuran kerasnya apa ini? A4. Ini bisa dikecilkan sedikit, nggak terlalu penting ini besar ini. Ini mungkin bisa agak diperjelas, lalu ini diproporsionalkan ukurannya. Ini ukurannya yang sama dengan ini mungkin bisa. Kalau ini di bawah sini jadi satu juga hasilnya juga. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kemarin kan itu apa aja yang sudah menarik kan sudah, sudah jalan raya sudah. Nah, coba saya cari nanti minggu depan ketemu nggak untuk situ akan jembatan atau gedung ya. Coba saya lihat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti silakan kan masih sampai nanti malam, terserah mau diupdate lagi tugasnya atau enggak, terserah, submit aja. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Misi Pak, Ya. saya mau tanya Pak, yang perihal tugas itu, kalau misal itu apakah harus semuanya dena potongannya jadikan satu halaman atau boleh dipisah ya Pak? Sebenarnya boleh dipisah, maksudnya pengaturannya seperti ini loh. Ini kan proporsional ya. Jadi kalau misalkan ini cuma satu gambar di tengah gitu, misalkan hanya cuma gambar ini tok, misalkan ya taruh satu di tengah ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan ada dua gambar, berarti kan kalau cuma satu terus gambar selanjutnya ini tok satu kan masih banyak space-nya. Ya, diatur saja, jadi terserah, ngaturnya terserah mau jadikan seperti apa. Yang penting proporsionalnya saja. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Misi Pak, saya mungkin mau bertanya lagi Pak. Ya. Untuk elevasi sendiri itu sebenarnya satuannya tuh mengikuti dimensinya atau Pak, atau elevasi itu selalu meter ya Pak kira-kira? Nah, elevasi tergantung ya. Karena itu kan gambarnya di laut. Jadi kalau elevasi di laut itu biasanya kita pakai referensinya adalah pasang surut.
Jadi ya biasanya memang dalam meter. Bukan dalam meter saja, dalam meter referensinya kemana. Misalkan pasang surut, misalkan kita referensikan ke surut terendah, biasanya surut terendah karena untuk keamanan navigasi itu kedalaman berapa itu biasanya kita supaya confident itu kita sampaikan dalam surut terendah. Biasanya surut terendah itu adalah LWS ya. Jadi kalau kita di laut biasanya elevasinya misalkan plus berapa, plus 5, plus 5,5 misalkan di surut rendah. Jadi tulisannya plus 5,5 mLWS. Nah, kira seperti itu. Karena beda ininya. Di laut itu biasanya akan minus gitu ya. 10. Ada referensinya di laut. Kalau di darat mungkin biasanya pakai referensi MTPL dari permukaan laut. Tapi kan jarang plus, kalau positif biasanya kan pasti plus berapa. Biasanya pakai memang meter. Karena referensi itu ada ininya, ada referensi elevasi itu ada referensinya. Kalau menunjukkan tingginya seperti ini enggak apa-apa. Tapi kalau menunjukkan elevasi itu berarti menunjukkan terhadap apa. Jadi bukan panjangnya berapa, itu tingginya berapa bukan, tapi elevasi ini tinggi terhadap apa, di elevasi berapa terhadap apa. Gimana? Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu untuk satuannya sendiri yang digunakan apakah meter, selalu meter atau disesuaikan dengan misal kita dimensinya menggunakan senti, jadi elevasinya senti. Oh, selalu meter ya. Ya, karena ya itu tadi tergantung dari ininya apa. Karena biasanya kalau LWS ya pakai meter satuannya. Jadi kita ngikut referensinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Evaluasi akhir enaknya apa ya? Kalau ujian saya enggak ngasih ujian. Ini semua bisa pakai SketchUp apa enggak? Ada yang enggak bisa? Apa enaknya saya minta gambar 3 dimensi dari tugas besarnya aja ya? Gimana? Untuk UAS. Nanti dikumpul waktu UAS. Tapi supaya ini, karena kan ya zaman sekarang kan ya banyak yang inilah kan film itu bakal jadi wajib sepertinya. Jadi kalian mulai belajar aja. Mungkin tidak sampai karena kalau kita gambar BIM itu tidak hanya 3D model tampak dari depan ya kayak arsitek gitu, tapi itu kan dalam-dalamnya kok setahu saya. Jadi tugas akhirnya mungkin gambar rumah tapi yang ada komponen yang kalian hitung. Misalkan denah ya, misalkan denahnya kita buat kotak aja. Nggak, tapi ada yang nggak bisa pakai SketchUp enggak? Jadi gambarnya soalnya ya sesuai dengan tugas besarnya, nanti dilampirkan PDF tugas besarnya sama 3D-nya. 3D-nya tampilan view aja sama potongan. Misalkan ini kan denah ya. Denahnya berarti kan misalkan dia ada temboknya. Ya, mungkin nggak sampai plesteran lah. Struktur yang utama aja.
Karena temboknya seperti ini. Kan ini kan tembok ya. Tapi kalau bisa ya supaya ada slope-nya, misalkan di tembok ini ada apa eh, kolom praktis misalkan. Nah ini misalkan tak buat komponen ya. Misalkan saya buat komponen misalkan, ya ngawur dulu lah. Misalkan kita buat komponen, misalkan ini kolom praktis. Jadi gambarnya elemennya. Ini kan ada berapa lama ini waktunya? Hampir sebulan ya. Gimana? Setuju enggak? Nggak ada tugas saya. Jadi nanti ditaruh di denahnya ya ini. Yang ada kolom praktisnya, terus ada ini batanya misalkan, nah ini tembok bata dibuat per elemen gitu. Nah ini tembok bata misalkan. Lalu di bawahnya misalkan kalian gambar ada slope-nya. Berarti ya di sini ya harus ada slope-nya. Ya tidak pakai dimensi ya. Jadi ini di slope misalkan. So, digambar sesuai slope-nya seberapa. Nah, misalkan gitu. Lalu di bawah slope ada pondasi. Digambar pondasinya. Jadi tidak pakai skala ini. Misalkan pondasinya, ya ini kan sebenarnya bisa dibuat sebelahnya lagi. Ya, itu aja. Pondasinya kelihatan juga nanti. Jadi kan ada komponen pondasi, ada komponen slope dan lain sebagainya. Itu ya. Ada yang komplain berarti oke Izin semua bertanya, Pak. berarti. Ya, Berarti itu kita gambarin itu cuma nih Pak, apa kolom, balok, terus slope-nya, fondasinya sama atasnya itu gimana Pak? Atap dan lain-lainnya. eh, ya seharusnya seatapnya atau ya atapnya nggak usah terlalu detail lah. Kalau atap terlalu detail terlalu banyak nanti. Bangunan bawahnya aja lah yang detail sampai tembok ya. Atapnya cuma digambar ini aja, digambar apa? Gampang-gampangan gitu. Maksudnya ada komponennya nanti tembok. Kalau ada kusen nggak apa-apa, kusennya kan bisa dibuat komponen dibikin satu terus ditambah taruh-taruh tempat lain kan. Jadi dari tembok sampai eh, kalau kalau sulf kan ada ring bulk ya satu atasnya ya sampai itu aja nanti atapnya nggak usah. Gitu ya. Berarti ini tetap ini ya Pak, apa namanya, balok kolom itu tetap diperlihatkan ya Pak, walaupun dalam bentuk tembok. Apa dipisah Pak gambarnya? Dipisah aja, dipisah komponennya. Nanti mau di warnanya sama nggak apa-apa. Ya seharusnya kan ini kan ada panelnya lagi ya. Kalau mau buat dengan betul-betul ada komponennya. Jadi kan ada panelnya yang menunjukkan bahwa plesterannya berapa. Misalkan.
Kan plesteran 2 cm, 2,5 cm misalkan. Nah, berarti kan ini adalah di plesteran ini kan ada di luarnya. Kalau memang mau digambar plesterannya bisa. Nah, kan bisa seperti itu. Ini tembok bata, ini plesterannya. Nah, tujuannya apa? Karena nanti itu harus ada potongannya. Ya, kalau nanti di BIM kan ada aplikasinya sendiri, cuma ini ya ditanya aja. Kalau di BIM kan, kalau di BIM ya seperti ini, karena dalam-dalamnya ya harus kelihatan, satu tulangannya malah. Supaya kita bisa kontrol. Nah, misalkan ini saya potong sesuai ini. Kalau ini dipotong kan kelihatan komponennya. Ya walaupun sebenarnya SketchUp bukan untuk ini ya. Ini kan kelihatan komponennya apa aja. Sebenarnya nanti ya bisa dipakai untuk menghitung volume dan lain sebagainya. Walaupun kalau rumah tinggal masih bisa lah pakai SketchUp ya, hitung volume. Misalkan mau hitung volume uh, ini misalkan, ini kan kelihatan. Nah, yang kelihatan volumenya. Nah, volumenya berapa? Kira-kira seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Maaf Pak, izin tanya Pak, masih bingung Pak. Hmm? Maksudnya kan di SketchUp Bapak ini kan ada 2 gambar. Yang pertama sebelah kiri itu gambar istilahnya rumahnya kan Pak. Yang sebelah Nah, kanan ini itu kolom balok dan strukturnya gitu. Itu kita gambar sebelahan kayak gitu atau enggak di sak rumahnya. Ini kan cuma contoh toh. Jadi ya ini nanti harusnya di sini. Ya ini ngawur ya. Ini harusnya di sini nanti. Nah, gitu. Temboknya juga harusnya seperti ini nanti. Ini kan ngawur ini. Dimensinya kan ngawur. Jadi di pertama kali ya digambar ininya dulu apa sesuai denahnya ya. Misalkan centerline denahnya berapa. Dan misalkan dibuat seperti ini. Nah, pembagiannya kan sesuai tugas besar, jadi kan nggak usah mikir lagi. Misalkan seperti itu pembagiannya. Ya, jadi ini diisi, misalkan sudah buat komponen yang ini, nah, misalkan sudah buat komponen apa namanya kolom praktis ya. Nah, kolom praktis ini kan bisa kita ambil bawahnya. Kolom praktis kan berarti di masing-masing. Di masing-masing di masing-masing ini kan ada kolom praktis. Itu ada apa maksudnya, jadi dibuat sesuai dengan kondisi. Nah, buat yang depan aja ya. Nah, ini kan kolom praktis ini. Ini bisa aja dibuat jadi blok juga dulu. Nah, misalnya. Kalau yang pro, ada yang pakai bajakan yang pro bisa pakai ini apa? Bisa impor langsung dari CAD, tapi kalau ini nggak bisa. Nah, misalkan ini tembok bata misalkan ya. Tembok batanya buat komponen A, gitu. Buat ini plesterannya misalkan. Plesteran kan berapa setengah senti.
pergeserannya. Nah, seperti itu. Jadi ya sesuai dengan denahnya. Ini kan tinggal di copy nanti sama ya. Ya. Saran saya ini nanti kalau sudah selesai disebut dulu aja pelajaran. Nah, jadinya sudah membuat rumahnya. Misalkan dicek nah, ini kan sudah jadi tembok gitu ya. Nah di sini berarti di bawah kan ada ring bulbnya ini. Jadi dimensinya di sendiri apa sesuaikan dengan gambar kalian. Ceritanya ini ring bulb. Ring bulbnya juga. Nah, seperti itu misalnya. Maka ring bulbnya ya ring bulb berarti kan harusnya lebih lebar dari ini ya. Harusnya pas di bawah. Nah, ring bulbnya seperti itu. Itu ya isi kasihnya. Nah ini tidak simetris ya, nanti kalian bikin sendiri simetris. Nah, tinggal di ini aja progresnya. Itu kira-kira. Ya, bisa ya? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, nanti detail-detail yang disampaikan apa aja, Pak? Misalnya untuk jendela, pintu, atau atap. Atap tadi sedengar saya nggak pakai. atap nggak usah. Jadi sampai ring bulb atasnya aja. Ini kan slope ya, ring bulb atas ini. Atapnya ya cuma dibuat kayak gini aja, atapnya apa dalemannya nggak usah, tapi tampilannya aja. Tampilannya aja kan bisa atap. Ya, kalau ada yang mau Berarti untuk jendela dan pintu nggak pakai atau bagaimana? dan itu pakai atap aja yang enggak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Yang lain ada lagi? Ya atapnya dibuat atap gini aja nanti kalau pakai limas ya. Maksudnya atapnya cuma visual aja, bukan nggak sampai komponennya. Oh, berarti ini Pak, rumahnya itu tutup gitu ya, Pak? Iya. Oh, oke, Pak. Tapi nanti ya diisi potongan gini ya tampilannya ya. Atau ada beberapa misalkan menampilkan dalamnya ya ini di hide kan bisa ini.
baru di screenshot. Aku mau nampilkan dalaman rumahnya. Nanti blok, nanti dibikin komponen aja, terus nanti dikait gitu, biar kelihatan komponen-komponennya. Misalkan mau nampilkan itu tadi apa? Ya sebenarnya bisa dibuat, kalau sudah jadi satu dibuat banyak gitu untuk nge-screenshot scene-nya. Ini kan bisa dibuat satu yang misalkan cuma separuh ya, plesterannya kan seperti ini. Nah, kan saya buat seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan, nah ini kan kelihatan. Ya, ini kan diteruskan ke sini nanti ya. Maksudnya ya seninya kalian lah untuk menyajikan supaya komponennya kelihatan. Tapi yang gambar yang tanpa komponen kelihatan juga ada. Jadi gambar seluruhnya dulu, nanti ini tinggal penyajian misalkan. Oh ternyata di sini ini plesteran, ini ya ini bukan batanya ya, agak gini masangnya. Terusnya ada yang bata. Terus ini adalah balon. Nah setelah di screenshot, nggak tahu biasa ya di PowerPoint aja diisi apa mana gitu, nanti baru dikirim dalam PDF ya dibuat dalam presentasi lah, presentasi rumahnya. Jadi yang seluruhnya dulu, setelah itu baru untuk memperlihatkan komponen ini yang maunya apa aja. Yang seluruhan nggak mau melihatkan fondasi ya nggak apa-apa. Jadi di ini, kalau udah jadi kan tinggal, saya mau nampilkan tembok, ya tinggal dipotong satu gitu. Itu mau nampilkan dalamnya, yang atap kan nggak usah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah oke ya? Isi Pak, berarti ini nanti kita sesuaikan aja kan Pak, maksudnya mungkin pertama mau screenshot tampak depan, tampak belakang, tampak samping begitu Pak. Iya, Setelah nggak apa-apa. itu ada potongan begitu ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggak ada lagi, saya akhiri aja kuliahnya. Ya mungkin nanti coba saya carikan yang gambar teknis struktur ya. Ini kan 12, 13, 12, 13. Kita punya 3 kali lagi. Mungkin yang 3 pertemuan terakhir nanti kita pakai mengerjakan ini aja. Maksudnya ya kuliahnya nggak usah lama-lama. Kalau ada yang mau waktu kuliah, nanti ada beberapa saya minta nampilkan progresnya. Nggak usah harus selesai dulu, ditampilkan progresnya aja. Jadi kan itu kan 2 minggu lagi, jadi bisa dikerjakan mulai dari sekarang sedikit-sedikit. Jadi 2 minggu lagi sudah ada progresnya. Nanti tak pilih siapa yang tampilkan progresnya. Itu 2 minggu. Nanti minggu ke-16 kan itu 3 minggu ya, 12. Oh ya benar. Minggu depan kita kuliah sekali lagi. Nanti 2 minggu kita bahas ini sambil mungkin ada temannya yang bisa bantu caranya seperti apa kalau ada kesulitan. Nanti minggu terakhir tinggal pengumpulan aja. Itu ya rencananya. Karena kalau saya ajari CAD juga kayaknya sudah, kan tugas besarnya sudah pakai CAD semua. Ya cuma dasar-dasar itu aja sebenarnya yang penting. Ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri ya. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih Pak. Yang Pak, terima